Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rahen atau pegadaian, syirkah atau perkongsian, dan juga asuransi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Aditya Yoga Prasetya NPM 191 302 10394. Yang kedua ada Reina Anita Cahyasari NPM 191 302 10355. Yang ketiga ada Yunita Widyaningsih NPM 191 302 10353. Dan yang terakhir ada Mafula Asfida Alma NPM 191 302 10348. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Aditya Yoga selaku presentator pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Enjoy for this presentation, guys! Rahen artinya menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin orang yang menerima gadai mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut bila mana pihak rahin atau orang yang menggadai tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum 1. Al-Quran. Jika kamu dalam suatu perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ialah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. 2. Hadis. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besinya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 25/DSN MUI /3/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahen. Rukun dan syarat rahen. 1. Orang yang berakal. A. Orang yang menggadaikan disebut rahin. B. Orang yang menerima gadai disebut murtahin. 2. Mahkut alaih atau yang diakadkan. A. Barang penggadai atau yang digadai marhun. B. Hutang yang dikarenakan diadakannya gadai atau dain marhum bi'ih. 3. Ijab qabul atau sibhat. Syirkah ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan. Dasar hukum, Allah berfirman, "Lakoni ketika dari dua orang yang berserikat selama seorang tidak mengkhianati terhadap temannya. Apabila salah seorang berkhianat terhadapnya, aku keluar di antara mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Rukun dan syarat syirkah. Pihak yang berkontrak atau akidahnya diisyaratkan bahwa itu harus kompeten cakap selama hukum dalam bertransaksi, dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Yang kedua, objek yang diakadkan. Objek yang berikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya.
Tiga, yang terakhir ijab kabul atau syiar. Adapun syarat sah dan tidak melanggar syiar bergantung pada sesuatu yang ditafsirkan, ditransaksikan, dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseroan. Tafakul atau asuransi syariah. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dasar hukum asuransi syariah menurut Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qiyas Al-Hasri ayat 18. Asuransi syariah menurut hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akhilahnya atau kerabat orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Rukun dan syarat asuransi syariah. Yang pertama, kafil atau orang yang menjamin, yaitu sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, makfulah atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga, makful anhu. Yang keempat, makful lebih atau utang, baik barang maupun uang, yaitu disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional. Yang pertama, pada gadai syariah menggunakan pendekatan bagi hasil atau mudharabah dengan sistem ijarah, sedangkan pada gadai konvensional menggunakan bunga pinjaman. Yang kedua, pada gadai syariah, perjanjian dilakukan dengan akad, yakni tergantung pada jenis akad atau pinjaman yang akan dilakukan. Sedangkan pada gadai konvensional berlaku satu perjanjian saja, yakni utang piutang dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Yang ketiga, objek jaminan pada gadai syariah yaitu seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan pada gadai konvensional, objek jaminan adalah barang-barang yang bergerak. Yang keempat, pada gadai syariah, bunga dihitung berdasarkan jumlah besarnya biaya pemeliharaan yang sesuai dengan besarnya jumlah atau nilai objek jaminan. Sedangkan pada gadai konvensional, bunga dihitung berdasarkan persentase pada golongan barang. Yang kelima, jika jatuh tempo, objek jaminan gadai dilelang kepada masyarakat. Sedangkan pada gadai konvensional, jika telah jatuh tempo tetapi pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Pada gadai syariah, sisa uang hasil dari penjualan barang diserahkan kepada lembaga ZIS atau sering disebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan pada gadai konvensional, sisa uang hasil dari penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi milik perusahaan gadai atau pegadaian sebagai keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, pada gadai syariah, penyelesaian sengketa non-litigasi gadai syariah melalui lembaga tahkim, yakni Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sedangkan pada gadai konvensional, penyelesaian sengketa jalur non-litigasi dilakukan oleh lembaga BAN, Badan Arbitrase Nasional. Untuk penyelesaian sengketa jalur litigasi menjadi kewenangan pengadilan agama, sedangkan penyelesaian sengketa jalur litigasi pada gadai konvensional menjadi kewenangan pengadilan negeri.
Perbedaan syirkah dengan perseroan. Syirkah atau sering juga disebut dengan syarikah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasinya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip, syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktek bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Dalam syirkah, semua ketentuan berdasarkan rukun dan syarat syirkah menurut Al-Quran, hadis, dan ijma, sedangkan perseroan memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, pengelolaan resiko pada asuransi syariah berdasarkan prinsip ta'awuni atau sharing of risk di antara peserta. Prinsip sharing of risk terwujud melalui penghimpunan dana tabaruk yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah di antara peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pengelolaan resiko menggunakan sistem tabaduli atau transfer of risk, di mana resiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan syarat nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu atau premi kepada pihak asuransi. Dalam sistem seperti ini sering terjadi adanya sistem garar, riba, dan maisiri yang diharamkan dalam syariah Islam. Yang kedua, pengelolaan dana pada asuransi syariah dilakukan dengan menerapkan pemisah entitas dana kelolaan menjadi 3 akun atau pos, yakni dana tabaruk, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Sedangkan pada asuransi konvensional, pengelolaan dana pada produk asuransi jiwa tradisional atau non-unit link, seluruh premi yang disetor oleh nasabah menjadi hak milik penuh perusahaan asuransi karena menggunakan sistem tabaduli atau transfer of risk. Ya, pengelolaan dana investasi peserta pada asuransi syariah berdasarkan akad tijari yang bebas dari unsur darar, ketidakjelasan, maisir, perjudian, riba, sistem bunga, dan zoom ketidakadilan. Sedangkan pada asuransi konvensional, pengelolaan dana investasi nasabah dilakukan tanpa memperhatikan halal atau haramnya bisnis tersebut dan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah selaku pelaksana tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengawasi bisnis yang dijalani oleh perusahaan. Yang keempat, pada asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang bertugas mengawasi sistem asuransi syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional beroperasi tanpa monitoring dan pendampingan Dewan Pengawas Syariah selaku pelaksana tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.